Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Farid dari PGSDA Angkatan 2021 akan membacakan makalah dari tugas pendidikan agama Islam. Saya mengerjakan makalah yang berjudul dari pengertian ekonomi Islam. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Ekonomi Islam telah lahir sejak Rasulullah SAW menyebarkan ajaran agama Islam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat hingga memiliki kemajuan yang begitu pesat pada masa dinasti Abbasiyah dan pada akhirnya masih juga dilakukan sampai zaman sekarang, walaupun saat ini masih banyak campur aduk ekonomi berat dalam aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya umat Islam. Rumusan masalah: 1. Apa pengertian ekonomi Islam? 2. Apa sumber hukum ekonomi Islam? 3. Apa saja prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam? 4. Bagaimana sistem ekonomi Islam? Kelima, apa perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional? Keenam, bagaimana kontrol ekonomi Islam? Bab 2, pembahasan pengertian ekonomi Islam. Menurut beberapa ahli ekonomi Islam, bahwa pengertian ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku. Sumber hukum ekonomi Islam. Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah: 1. Al-Quranul Karim, yang kedua hadis dan sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat ijtihad dan qiyas, yang kelima istisah dan istilah dan istishab. Ya, kemudian lanjut ke C, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah: 1. Pengaturan atas kepemilikan, yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kepemilikan umum; kedua, kepemilikan negara; ketiga, kepemilikan individu; yang kedua adalah penetapan sistem mata uang emas dan perak. Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam. Ditinggalkan mata uang emas dan perak, menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian negara. Yang ketiga, penghapusan sistem perbankan ribawi. Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun padahal. Yang keempat adalah pengharaman sistem perdagangan di pasar non-real. Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya. D. Sistem ekonomi Islam. Pada sistem ekonomi Islam terdapat beberapa asas sistem ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Julum tahun 1983 dan Jain tahun 1981, An-Nabiyyi tahun 1990 dan Abdullah tahun 1990, yaitu: yang pertama, kepemilikan al-makiyah; yang kedua, pengelolaan kepemilikan atas harufi makiyah. Secara garis besar, pengelolaan kepemilikan mencakup kepada dua kegiatan, yaitu pembelanjaan harta, yang kedua pengembangan harta, yang ketiga distribusi kekayaan tengah-tengah manusia. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, ekonomi. 1. Ekonomi Islam; kedua, ekonomi kapitalisme; ketiga, ekonomi sosialisme; keempat, ekonomi komunisme; kelima, ekonomi campuran. A. Sumber epistemologi. B. Tujuan hidup. C. Konsep harta sebagai wasilah. F. Kontrol dalam sistem ekonomi Islam. Adapun lembaga-lembaga kontrol dalam sistem ekonomi yang akan terjamin lulusnya sistem ekonomi menurut arahan yang telah dijelaskan atau ditetapkan dalam syariah adalah: 1. Kekuasaan al-hisbah; kedua, kekuasaan peradilan; ketiga, berbagai biro; keempat, kekuasaan majhalim. Bab 3, penutup. Kesimpulan: sistem ekonomi Islam atau dikenal sebagai muamalah adalah suatu sistem yang baik karena berdasarkan wahyu yang jelas dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akhir-akhir ini menjadi disebabkan karena
karena terikat dengan rentak dan cara hidup serta pendidikan barat yang mengabaikan aspek yang paling penting kepada manusia, yaitu pembangunan manusia hakiki berdasarkan paradigma tauhid bagi menuju pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala bagi mencapai al-falah, kemenangan dan kejayaan. Dan bukan semua mata bangunan dan bukan semata-mata bangunan yang barangkali dialami oleh manusia-manusia yang tertandus jiwa dan akhlaknya. Sekian saja makalah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.